Singkat cerita, Xiang berangkat dengan melintasi suatu hutan, tetapi di sana ia malah terperangkap oleh sebuah jebakan. Kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu. Mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat, yang bertugas membunuh siluman, sekaligus membunuh pembasmi siluman. Di dalam kereta itu juga keluar beberapa orang lagi yang menjadi tawanan dari gang ini. Gang ini lalu menginterogasi mereka satu-satu, dan jika ada yang terbukti terdapat pembasmi siluman, maka akan segera mereka eksekusi. Xiang yang ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya. Tetapi kemudian Duan mendekat dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar. Xiang mencarinya ke hutan dan secara tak sengaja ia malah tertangkap. Demi untuk membuktikan hal itu, geng tersebut meminta mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Berbeda dengan Duan yang sangat bersemangat, Xiang menolak karena ia adalah seorang biksu. Akhirnya, karena tak ada pilihan lain, Xiang pun nyaris bersedia. Sampai ia menemukan sebuah fakta, kalau ternyata senjata yang tertancap di tangan Duan hanyalah sebuah mainan. Dari sini pun terungkap bahwa ini adalah sandiwara dari Duan yang sangat mencintai Xiang. Secara terang-terangan, ia ingin menikahinya, memiliki satu anak, dan hidup bahagia. Namun, dengan tegas, Xiang menolak karena ia menginginkan cinta yang lebih besar, yaitu cinta dari Sang Maha Esa. Hal ini membuat Duan patah hati, kemudian memukuli Xiang, bahkan sampai mengurungnya. Hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan siluman babi yang ingin menghabisi mereka. Lalu, Duan meminta Xiang untuk turun dari kereta karena ia ingin menabrakkan kereta itu ke siluman. Kereta pun hancur berkeping-keping. Xiang sangat cemas melihat Duan yang sepertinya terluka parah. Xiang merasa sedih dan seakan menyesali perbuatan ia sebelumnya. Namun lagi-lagi ini adalah sandiwara Duan untuk mengetahui isi hati Xiang yang sebenarnya. Siluman babi yang terpental ternyata tak terluka sedikit pun dan siap melancarkan serangannya lagi. Beruntung, datang seorang pembasmi siluman tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas. Ia berhasil menandingi siluman babi dan membuatnya ingin melarikan diri. Kemudian datang pendekar kaki besar. Nampaknya mereka berdua ini tidak menyukai satu sama lain. Datang lagi pendekar pedang yang menyemarakkan perselisihan mereka. Meskipun ketiganya merupakan pembasmi siluman yang sangat sakti, tetapi mereka memiliki sikap sombong dan mementingkan popularitas semata. Xiang yang merasa muak berniat pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian Duan meminta agar diizinkan menemaninya, tetapi dengan tegas Xiang menolak dan malah menyalahkan Duan karena sudah menghambat perjalanannya. Duan yang merasa emosi, merobek-robek buku lagu anak-anak milik Xiang dan kemudian memukulinya. Tetapi itu tidak mengubah sedikit pun pendiriannya, sehingga ia tetap pergi. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit, tibalah Xiang di Gunung Lima Jari. Dia sangat yakin karena di sana terdapat patung Buddha Agung yang seperti dijelaskan oleh gurunya. Lalu dengan susah payah, ia pun memanjat tebing yang curam itu hingga tiba di puncak, suatu tempat indah yang dipenuhi dengan bunga teratai. Dari sekian banyaknya bunga, hanya satu yang memiliki warna berbeda, dan dugaannya tepat bahwa ternyata itu adalah tempat di mana Sun Wukong dikurung. Berbeda dengan apa yang digambarkan gurunya, di sini Wukong bersikap sangat ramah kepada Xiang. Ia mengatakan kalau kebencian di dalam hatinya sudah lama hilang, dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan. Lalu, dengan senang hati ia ingin membantu Xiang dalam menjinakkan siluman babi. Ia menyuruh Xiang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu, yang dikenal sebagai mantra api suci. Dengan benda itu, ia dapat menjinakkan siluman babi. Tetapi nyatanya Xiang tidak mudah untuk ditipu. Ia menyadari kalau jimat itu adalah sebuah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menyegel Wukong. Seketika, sifat Wukong pun berubah 180 derajat, yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai siluman yang sangat berbahaya. Tetapi, sepertinya Wukong memiliki mental illness. Secara paksa ia mencoba keluar dari tempat itu, yang membuat dirinya terkena siksaan cambuk dari kekuatan Sang Buddha. Xiang lalu menasihatinya,
Jika Wukong bersedia membantunya untuk menjinakkan siluman babi, maka dengan sendirinya kebaikan akan tumbuh di dalam jiwanya, hingga suatu saat ia bisa keluar dari tempat ini. Awalnya Wukong menolak, tetapi ia berubah pikiran setelah Xiang memberinya sebuah pisang. Wukong lalu menjelaskan bahwa siluman babi ini sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar rembulan. Dengan cara itu, ia bisa memancing siluman babi ke tempat ini. Tetapi masalahnya di sini tak ada wanita, sampai Duan datang, yang ternyata telah mengikuti Xiang karena merasa khawatir. Ya, meskipun Xiang masih kurang senang dengan kedatangannya, tak punya pilihan lain. Duan yang tak bisa menari pun diajari beberapa gerakan oleh Wukong. Singkat cerita, di bawah cahaya rembulan, Duan menari sembari diiringi musik oleh Xiang. Dari sinilah akhirnya Xiang menyadari bahwa Duan tidak seburuk yang ia pikirkan. Akhirnya, siluman babi pun terpancing untuk datang ke tempat itu. Wukong lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang. Dan dengan sihirnya, ia berhasil mengubah siluman babi itu menjadi babi kecil yang menggemaskan. Kini dengan mudahnya, Duan pun bisa memasukkan siluman babi itu ke dalam kantong ajaibnya. Setelah semua itu usai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Xiang. Ia memberikan cincin kepada Xiang sebagai bukti perasaannya. Namun sayangnya, Xiang yang masih berharap menjadi biksu bersikeras menolaknya, bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri. Duan yang merasa patah hati akhirnya pun sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan, dan kini ia tak akan berharap lagi. Ketika mereka akan berpisah, Wukong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan karena terhalang oleh teratai putih. Xiang yang bersimpati mencabut teratai itu, tapi ternyata itu adalah sebuah segel yang sebenarnya. Alhasil, tempat itu pun runtuh dan kini Wukong berhasil terbebas. Ia menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh Xiang. Xiang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada Sang Buddha yang membuat Wukong semakin emosi. Ia menyiksanya dengan mencabut rambut Xiang sehingga membuatnya botak. Tak lama setelah itu, datanglah 3 pembasmi siluman yang sebelumnya, yaitu pendekar hewan buas, pendekar kaki besar, dan pendekar pedang terbang. Pada awalnya, Wukong diremehkan karena perawakannya yang sangat kecil. Mencoba unjuk kebolehan, pendekar hewan buas maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya. Tetapi dengan mudah, Wukong dapat mengatasinya dan malah memakan pendekar sakti itu hidup-hidup. Giliran pendekar kaki besar yang menyerangnya menggunakan injakan telapak kaki raksasa. Pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu ia dapat mengalahkan Wukong. Namun, karena tubuh Wukong yang terlalu keras, kakinya pun malah berlubang. Terakhir, pendekar pedang yang membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil. Dengan mantra yang ia rapalkan, pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat ke arah Wukong. Wukong lalu menangkap pedang itu, namun ia malah ikut terlempar ke udara. Pendekar pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan seluruh pedangnya dan menyerang Wukong secara bertubi-tubi. Lagi-lagi Wukong lebih unggul dengan bisa menghindari semua serangan itu. Lalu sependekar menyatukan seluruh pedangnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Meskipun Wukong gagal menangkisnya menggunakan toya sakti, tetapi dengan tubuhnya yang sangat keras, pedang itu pun malah hancur berkeping-keping. Kemudian Wukong mendekat dan langsung membakar para pembasmi siluman itu hingga hancur menjadi debu. Ini tersisa Xiang sendirian yang akan dihabisi oleh Wukong. Tetapi kemudian Duan datang dan langsung menantang Wukong. Sayangnya, apa daya level mereka terpaut terlalu jauh. Duan menerima serangan fatal dari Wukong yang membuatnya harus meregang nyawa. Di saat-saat terakhirnya, Duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai Xiang. Xiang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada Duan. Terakhir, Xiang mengabulkan keinginan yang selalu diminta oleh Duan, yaitu melakukan upacara adu moncong. Di sampingnya, Xiang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah diperbaiki oleh Duan. Xiang lalu membacanya dan seketika itu juga seluruh lukanya pun sembuh, serta ia diselimuti oleh cahaya Sang Buddha. Dengan doa yang ia panjatkan, patung Sang Buddha pun bangkit kembali. Tetapi Wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan. Tidak berhenti sampai di sana, di angkasa, Sang Buddha Agung muncul dan menyerang Wukong dengan jurus tapak Budanya. Wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga berubah ke wujud kera raksasanya. Tetapi nampaknya meskipun ia keras sakti, sangat mustahil menahan serangan sedahsyat itu. Tiba-tiba,
Scene beralih ke sebuah padang rumput yang memperlihatkan Wukong sangat trauma dengan apa yang baru saja ia alami. Kemudian Xiang datang untuk menenangkannya sekaligus mengangkatnya sebagai murid. Serta ia memberikan gelang peninggalan Duan yang ia rubah menjadi sebuah mahkota. Singkat cerita, Guru Xiang memberikan sebuah tugas agar Xiang melakukan perjalanan spiritual mengambil kitab suci di wilayah barat demi membebaskan umat manusia dari penderitaan. Namun, karena perjalanan itu sangat berbahaya, dipenuhi rintangan dan hambatan, sehingga Xiang harus ditemani oleh ketiga muridnya, yaitu siluman ikan, siluman babi, dan Wukong, si siluman kera. Camat, ending yang membiksutongkan.